Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Kemudian, Roni Suteja buru-buru menambahkan, namun, mereka meningkatkan pasukan polisi untuk memperluas jangkauan pencarian, berharap mereka dapat menemukan petunjuk berharga secepat mungkin. Tentu saja, yang terbaik adalah mencari keberadaan Linda secepat mungkin. Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah, "Aku tidak menanyakan ini. Aku bertanya pada TMPD. Apakah ada definisi tentang hal ini? Apakah jatuh dari tebing ini kecelakaan atau bukan? Atau apakah seseorang dengan sengaja membunuhnya?" Mendengar 4 kata pembunuhan yang disengaja, Roni Suteja seketika segera menjadi gugup. Dia merasakan keringat dingin mulai mengucur dari punggungnya. Untung dia memakai jaketnya, sehingga tidak mudah terlihat. Padahal, TMPD sudah memiliki definisi yang jelas. Mereka menganggap kejadian ini sebagai pembunuhan yang disengaja, karena lokasi kejadian jelas-jelas ditangani oleh manusia. Namun, mereka belum menemukan petunjuk yang berharga. Sekarang setelah Tama bertanya dengan terus terang, hati Roni Suteja menjadi semakin panik. Dia awalnya mengira Tama sendirian di Jepang dan tidak bisa mengatasi masalah besar di Tokyo, tapi sekarang berbeda. Hubungan Tama dan keluarga Ito begitu baik. Selama dia punya perintah, keluarga Ito akan melakukan semua yang mereka bisa dengan 1000 cara untuk membantunya menyelidiki masalah ini. Keluarga Ito sangat kuat di Jepang. Begitu mereka campur tangan, sangat mungkin mereka akan berhasil dan menemukan kebenaran lebih cepat daripada polisi. Roni Suteja merasa sangat gugup dan tidak tahu bagaimana menanggapi pertanyaan Tama. Melihat Roni hanya diam, kemudian Tama bertanya lagi saat ini, "Roni, kenapa kamu tidak berbicara?" Roni tiba-tiba sadar dan buru-buru berkata, "Oh, aku benar-benar minta maaf Tuan Tama. Aku hanya sedang memikirkan Linda, dan juga mengkhawatirkan keselamatannya, jadi aku sedikit terganggu dengan pertanyaan itu." Setelah berbicara, dia duduk tegak dan berkata dengan jujur, "Tuan, TMPD mendefinisikan masalah ini sebagai kemungkinan pembunuhan yang disengaja, tetapi karena tidak ada petunjuk berharga yang ditemukan. Jadi spesifikasinya akan ditentukan berdasarkan penyelidikan lebih lanjut. Untuk pembunuhan, itu hanya tebakan." Ta mengangguk dan berkata dengan dingin, "TMPD adalah pasukan polisi yang terkenal. Beberapa waktu lalu, keamanan publik Tokyo sangat buruk dan ada begitu banyak kasus besar dan penting. TMPD belum menyelesaikan semua kasus tersebut. Jadi jika Linda mengandalkan mereka, aku tidak tahu apakah aku harus menunggu sampai tahun baru monyet." Setelah itu, Tama menunjuk ke Nanako dan berkata kepada Roni, "Roni Suteja, Nona Nanako memiliki persahabatan yang dalam denganku, dan aku memiliki beberapa hubungan baik dengan keluarga Ito. Aku yakin kamu telah mendengar tentang kekuatan mereka di Jepang. Dengan bantuan Nona Nanako, aku yakin pencarian Linda akan lebih cepat daripada TMPD." Nanako segera berkata dengan hormat, "Tuan, tolong jangan khawatir, selama kamu mengucapkan sepatah kata dan perintah, seluruh keluarga Ito Yuhiko akan dikirim untukmu." Kata-kata Nanako membuat Roni Suteja benar-benar panik. Dia tahu betul bahwa menilai dari kekuatan seluruh keluarga Ito Yuhiko, bahkan jika mereka tidak dapat menemukan Linda Suteja yang hidup-hidup,
mereka pasti dapat menemukan kebenaran dari masalah tersebut. Apalagi, saat ini keluarga Ito Yuhiko memiliki begitu banyak helikopter untuk menjemputnya dengan momentum yang besar, yang cukup untuk menunjukkan bahwa keluarga Ito Yuhiko sangat memperhatikan setiap instruksi dari Tama. Bisa juga dibayangkan bahwa begitu Tama memberikan perintah, keluarga Ito Yuhiko pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaan Linda dan semuanya. Saat itu, semuanya akan berakhir. Hati Roni Suteja menjadi sangat putus asa saat ini. Lapisan tipis keringat bahkan mengucur dari dahinya. Tama melihat semua reaksinya di matanya dan menjadi semakin yakin di dalam hatinya bahwa Roni pasti dalang di balik ini semua. Saat Nanako mengungkapkan sikapnya kepada Tama, Roni Suteja sudah mulai berencana untuk meninggalkan Jepang secepatnya. Dia tahu bahwa selama keluarga Ito Yuhiko turun tangan, rencananya akan segera terungkap. Jika pada saat itu, dia masih di Jepang, pada dasarnya dia tahu dia tidak bisa kembali hidup-hidup. Karena dia tahu Tama pasti tidak akan melepaskannya. Satu-satunya cara saat ini adalah meninggalkan Jepang dan menyingkirkan lelaki tua itu sebelum dia terungkap, dan mengambil alih seluruh keluarga Suteja sepenuhnya. Selama dia bisa mengambil alih semua aset keluarga Suteja, dia bisa melepaskan diri dari Tama. Bagaimanapun, aset keluarga Suteja yang sebesar 1 atau 20 triliun tidak dapat dilawan oleh Tama, yang disebut Master. Melihat Roni Suteja di sampingnya, Tama tampak sedikit gelisah, dan dengan sengaja bertanya, "Roni, kenapa kamu terlihat cemas? Apakah ada ketidaknyamanan, atau kamu sakit?" Roni segera melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, Tuan Tama, aku hanya sedikit khawatir tentang Linda. Dia hilang sepanjang malam. Aku khawatir semakin banyak penundaan, semakin sedikit kesempatan untuk bertahan hidup." Tama Renza memandangnya dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, selama aku di sini, Linda Suteja tidak akan pernah mati." Roni Suteja mendengar itu segera berpura-pura senang dan berkata, "Itu bagus, Tuan Tama, karena kami keluarga Suteja sangat percaya padamu. Maka semua aku pasrahkan denganmu, akan sangat baik jika kamu bisa menemukan Linda secepatnya." Ketika dia mengatakan ini, hati Roni mengutuk dengan kejam. "Bahkan jika Linda benar-benar hidup, aku pasti akan membunuhnya. Bahkan jika Kaku Tama berdiri di depanku, itu tidak berguna. Selama ada aku Roni Suteja, Linda Suteja tidak diizinkan untuk hidup, dia harus mati." Kali ini, Tama berkata, "Jika kamu bersedia, kembalilah ke hotel dulu, dan tidak usah khawatir tentang Linda Suteja. Kamu tidak perlu campur tangan. Tinggallah di hotel dan tunggu kabar baik dariku." Roni Suteja mendengar itu menjadi sedikit terkejut sekaligus, dan berpikir, apa maksudnya? Dia mengirim puluhan helikopter untuk menjemputku, dan hanya mengatakan beberapa patah kata, lalu menyuruhku pergi? Panggilan telepon atau bahkan WhatsApp juga bisa menyelesaikannya, jadi kenapa dia harus repot-repot anjing? Namun, meskipun Roni tengah dilanda kebingungan, dia tidak berani untuk tidak patuh. Dia buru-buru berdiri dan berkata dengan serius, "Tuan, karena ini perintah Anda, maka aku akan pergi lebih dulu." Tama lalu mengangguk dan berkata, "Jangan berpergian di Tokyo akhir-akhir ini, tinggallah di hotel dan tunggu kabar dariku." Roni Suteja dengan cepat berkata, "Baiklah Tuan, aku akan menunggu kabar darimu di hotel beberapa hari ini." Nanako berbicara saat ini, "Karena Tuan Roni Suteja akan kembali ke hotel, aku akan membiarkan helikopter membawamu kembali." Roni berkata dengan datar, "Nona Nanako, ini benar-benar terlalu berlebihan. Jarak mansion Anda benar-benar tidak jauh dari hotel. Saya bisa keluar dan naik taksi. Saya tidak akan merepotkan Anda untuk mengatur helikopter." Nanako berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Roni Suteja adalah tamu Tuan Tama, dan itu juga termasuk tamu terhormat dari keluarga Ito Yuhiko-ku. Keluarga Ito Yuhiko tidak pernah mengizinkan tamu terhormat untuk naik taksi dan pergi sendiri.
Jadi aku harus meminta Tuan Roni Suteja untuk kembali dengan helikopter. Roni mengangguk dan berkata dengan sedikit malu, Nona Nanako, kalau begitu, tidak apa-apa untuk kembali dengan helikopter. Tetapi Anda benar-benar tidak perlu mengirim begitu banyak helikopter. Terlalu banyak, satu sudah cukup. Nanako sedikit tersenyum, Tuan Roni Suteja tidak harus begitu sopan. Alasan mengapa begitu banyak helikopter dikirim untuk menjemput Anda juga karena keluarga Ito Yuhiko sangat mementingkan tamu-tamu terhormat. Roni tidak punya pilihan selain berkata, kalau begitu saya akan mengikuti pengaturan Nona Nanako. Nanako mengangguk, melihat asistennya dan memintanya untuk mengantar Roni Suteja. Begitu Roni Suteja pergi, Nanako buru-buru berkata kepada Tama, Tuan, intuisimu benar-benar akurat. Setelah bertemu, aku juga merasa ada masalah dengan Roni Suteja ini. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.